Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syakila Audina dengan NIM 1203800005 dari TPB 55. Dan juga saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan dua program dengan bahasa program C++ dan juga Flowgaritma yang merupakan implementasi dari mata kuliah matematika dan fisika. Dalam program ini tercakup konsep percabangan, pengulangan, dan array. Dan juga dalam program mata kuliah matematika saya bakalan mengambil luas bangun datar. Dan juga untuk mata kuliah fisika saya bakalan mengambil materi rumus Newton. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas Flowgaritma, yang mana itu berkaitan dengan mata kuliah matematika dengan rumus luas bangun datar. Nah, di sini untuk step by stepnya saya menggunakan declare terlebih dahulu. Nah, pada variabel name saya menggunakan luas belah ketupat. Kemudian untuk tipenya saya menggunakan tipe real. Kenapa menggunakan tipe real? Karena supaya bagian flowchartnya itu lebih singkat, dan juga ini berkaitan untuk menghitung rumus kan. Nah, itu juga tujuannya untuk menghitung rumus. Dan saya menggunakan array size-nya 3. Kenapa menggunakan 3? Karena dari apa sih luas belah ketupatnya. Kan luas belah ketupat itu ada diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi setengah. Nah, itu ada 3 komponen, jadi disesuaikan aja dengan rumusnya. Kalau misalkan di rumusnya ada 2 komponen, tulis 2. Kalau misalkan ada 4 atau 5 komponen, tulis 4 atau enggak 5 gitu. Jadi disesuaikan dengan rumusnya. Habis itu saya membuat komen untuk menentukan tujuan saya menggunakan komen ini untuk menentukan input dalam program. Jadi komen ini berisi input tetapi tidak akan terlihat pada struktur program. Jadi ketika saya membuat program itu ada komennya, cuman ketika di run tuh nggak bakalan ada. Jadi tersembunyi gitu. Terus saya menulis diagonal 1 sama dengan luas belah ketupat, dan saya ini dalam kurungnya nih, dalam kurung segitiga siku itu saya menggunakan 0 karena harus dimulai dari angka 0 dulu, baru angka-angka yang selanjutnya. Nah, ini juga diagonal 2 sama dengan luas belah ketupat, dalam kurungnya itu 1. Habis angka 0 kan habis itu 1 kan. Nah, gitu. Nah, di sini saya membuat 3 rumus, yaitu kan ada rumus luas belah ketupat, habis itu saya membuat declare lagi rumus luas jajar genjang, habis itu buat komen lagi. Habis itu saya membuat declare luas persegi, habis itu saya membuat komen. Nah, habis sudah membuat komen, habis itu di sini saya membuat integer pilih. Kemudian di bawahnya ada integer pilih, ada integer i dan n. Nah, integer i dan n ini untuk for, untuk pengulangan. Nah, di bawahnya ada output luas bangun datar. Habis itu di bawahnya juga ada output luas belah ketupat, luas jajar genjang, dan luas persegi. Habis itu saya membuat input n. Nah, di sini kan saya juga membuat komen n sama dengan 10. Sebenarnya buat kayak 10 atau 100 juga, terus berapa lagi ya? Ya, bebas sih, cuman saya menggunakan angka 10 supaya lebih gampang aja gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Habis itu di sini saya membuat i sama dengan 0 to n tuh buat peruangan aja. Nah, habis itu saya membuat output lagi, program output lagi untuk buat
perulangannya ya. Saya membuat output, pilih menu, nanti habis itu output 1, output 2, output 3. Nah ini tujuannya untuk untuk percabangan program. Jadi nanti bakalan nanti bakalan keluar mau pilih 1, 2, 3 gitu. Terus habis itu saya membuat input pilih. Nah misalkan nih saya pilih angka 1, nanti keluar outputnya luas belah ketupat. Habis itu saya buat nih programnya, output masukkan diagonal 1. Nanti dia bakalan tujuannya ini buat memberikan perintah. Nah habis itu saya harus masukin input luas belah ketupat. Nah tujuannya untuk masukin angkanya mau berapa, jadi bebas gitu. Habis itu saya buat lagi outputnya, masukkan perintahnya lagi diagonal 2. Habis itu saya bakalan buat inputnya lagi luas belah ketupat, terserah bebas. Nah habis itu di akhir ini, ini hasil dari penjumlahan, ya bukan penjumlahan sih ya, hasil dari rumus ini nanti bakalan dikali. Nanti bakalan hasilnya gitu. Nanti ketika di run dia bakalan cuman ngasih tahu hasilnya, nggak ada kayak cara-caranya, nggak ada gitu. Nah kalau misalkan saya pilih opsi 2, saya nanti bakalan keluar output luas jajar genjang. Habis itu nanti ada, ini saya buat output lagi, masukkan perintah, masukin inputnya gitu, sama seperti tadi aja gitu, sama sih rata-rata ini mah. Ini juga opsi 3 luas persegi, ini juga outputnya bakalan masukin sisi sesuai dengan rumusnya. Habis itu nanti bakalan di hasilnya itu bakalan keluar sama hasilnya. Nah tapi ketika misalkan saya cuman ngasihnya itu opsi 1, 2, dan 3. Habis itu nanti ini output error. Kalau misalkan saya cuman ngasih angka 4, nah nanti bakalan keluar outputnya error gitu. Nanti bakalan keluar pilihan menu lagi dari 3 opsi. Jadi kalau misalkan angkanya nggak sesuai, dia bakalan error gitu. Nah, langsung aja ya kita coba. Nah di sini keluar output luas bangun datar, terserah mau nulis angka, misalkan angka aja 8. Terus itu nanti dia bakalan keluar pilih menu. Nah di sini ada 3 opsi, saya pengennya 3, coba. Terus itu masukkan sisi misalkan 6, jangan deh 7. Nah terus sisi lagi 7. Nah bakalan 7 kali 7 49, benar. Saya mau opsi yang kedua, emas jajar genjang. Habis itu masukkan alas misalkan 5, habis itu tingginya misalkan 12. Nanti bakalan hasilnya benar 60. Habis itu opsi yang pertama emas belah ketupat misalkan 2, habis itu ininya 4. Nah bakalan hasilnya 4, benar. Tapi kalau ketika misalkan kan ada 3 opsi, terus saya cuman ngetik angka 8, nanti nggak bakalan keluar, error jatuhnya. Nah jadi dia bakalan ngasih lagi misalkan 7, error lagi 10, error gitu ya, kayak gitu untuk programnya. Setelah membahas logaritma, di sini saya akan membahas program C++ nya. Yang tadi kita akan membahas rumus luas bangun datar. Untuk step by stepnya, saya harus menulis include iostream dan using namespace std-nya. Kemudian masukkan in main-nya, yaitu berupa float, in, dan juga in. Nah, float-nya itu berupa variabel yang akan digunakan dalam program, yaitu kan ini ada LB, LJ, LP, itu kan cuma singkatannya aja. Habis itu di sini ada diagonal 1, diagonal 2, tinggi, sisi, alas, dan lainnya. Kemudian di sini saya membuat pengulangannya, terlihat. Habis itu saya membuat daftar pilihannya, yaitu di sini ada luas belah ketupat, luas jajar, yang kedua luas jajar genjang, dan yang ketiga luas persegi. Nah, setelah membuat percabangannya berupa 3 program yang tadi, habis itu kita membuat konsep array-nya.
tujuannya untuk mendetailkan percabangan yang di atas tadi. Jadi kan tadi ada 3 opsi luas. Misalkan yang opsi pertama itu kan luas belah ketupat. Nah di sini harus detail ngebuatnya itu. Jadi rumusnya ini kan ada masukkan diagonal 1, kemudian di sini di bawahnya masukkan diagonal 2. Nah di sini bakalan saya juga harus memasukkan rumus luas belah ketupatnya. Rumus luas belah ketupat di situ ada setengah dikali D1 kali D2. Habis itu nanti saya masukkan code-nya, nanti bakalan keluar hasil luas belah ketupatnya. Dan jangan lupa harus masukin satuannya, yaitu cm kubik. Di sini juga sama, pilihan kedua, opsi kedua itu kan luas jajar genjang, sama aja. Luas jajar genjang, code-nya itu masukkan alas, kemudian yang bawahnya masukkan tingginya juga. Habis itu saya harus masukin luas jajar genjang. Ya, dari rumusnya itu alas dikali tinggi, kemudian masukin code-nya hasil luas jajar genjang dengan satuan cm kubik. Untuk opsi ketiga sama seperti tadi, luas persegi, kemudian masukkan sisinya. Habis itu terus masukkan rumus luas persegi. Habis itu bakalan saya masukkan code hasil luas persegi dengan satuan cm kubik. Kemudian buat bantuan pengulangannya untuk mengulang programnya. Di sini saya sudah membuat pengulangannya dengan kata-kata tekan Y untuk mengulang dan juga tekan T untuk keluar. Gitu. Kita coba aja. Sini keluar daftar pilihannya ada 1, 2, 3. Misalkan kita pilih 1. Nah habis itu dia nyuruh outputnya, dia bakal nyuruh diagonal 1. Misalkan diagonal 1-nya itu 3. Nah kemudian dia bakalan merintah diagonal 2, 4. Misalkan keluar hasil 2 sebelah ketupat sama dengan 0. Nah tekan Y atau T untuk mengulang. Harusnya di sini harus Y besar atau T besar. Misalkan ya luas belah ketupat. Nah misalkan sini mau opsi kedua, bisa nanti keluar masukkan alas 7, misalkan masukkan tinggi, misalkan tingginya 8. Nah nanti keluar hasilnya dia lagi luas persegi opsi 3, kemudian masukkan sisinya. Nah kalau misalkan kita tekan T, nanti bakalan selesai gitu. Nah habis itu yang ke program yang kedua, kita akan membahas mata kuliah yang berhubungan dengan fisika, dan kita akan bahas materi rumus Newton. Nah di sini saya membuat program untuk rumus Newton. Saya akan membuat declare, dan dari declare itu ada variable name. Saya nulis judulnya gaya. Habis itu tipe real, karena agar bagian flowchartnya lebih singkat dan untuk menghitung rumus. Dan ini array size-nya 2 disesuaikan dengan rumus gaya tersendiri, karena rumus gaya itu adalah massa dikali kecepatan gitu. Jadi sesuaikan aja dengan rumusnya. Habis itu saya buat 3 rumus ini. Nah habis itu buat 3 rumus, habis itu buat komennya juga. Habis itu udah saya membuat rumus gaya, habis itu rumus massa dan juga rumus kecepatan. Habis itu saya buat integer pilih, integer I dan N, itu untuk tujuannya untuk untuk pengulangan aja. Habis itu saya buat ininya output rumus Newton, habis itu outputnya gaya, massa dan kecepatan. Habis itu saya buat input lagi. Nah ini juga sama seperti tadi penjelasannya. Habis itu saya membuat output pilih menu. Nah output pilih menunya ada 3 opsi sama. Ini opsinya ada opsi 1 ada gaya, opsi 2 ada massa, dan juga opsi 3 ada kecepatan. Terus saya membuat input pilih. Nah gitu. Ini sama aja, programnya sama kayak tadi, nggak ada bedanya.
Kalau misalkan saya pilih milih opsi yang pertama, bakalan keluar gaya. Habis itu saya membuat output, masukkan masa itu untuk memberikan perintah. Ya udah, saya membuat input gaya untuk masukin angka-angkanya. Habis itu saya buat output, masukkan kecepatan. Habis itu di input lagi angkanya ini. Habis itu ini output gaya dikali gaya. Nah, itu memberikan hasil dari perkalian ini gitu. Ini juga opsi 2 sama, ini juga massa, ini juga kecepatan sama kayak tadi penjelasannya. Dan juga kalau misalkan saya nulis angka 4, 5 yang bukan angka 1, 2, 3, nanti bakalan error gitu. Ini coba aja ya. Habis itu nih ada rumus Newton gaya, ya bebas lah itu. Habis itu pilih menu, misalkan gaya 1, masukkan massa 5, masalah 5, habis itu masukkan kecepatan 8. Nah, hasilnya 40 benar. Kalau misalkan mau massa, ya udah masukkan gaya 4, habis itu ini 5. Hasilnya 0,8 karena dibagi 3 kecepatan. Oke, saya pilih 3, yaitu kecepatan. Rumus kecepatan itu masukkan gaya 2, habis itu 3 kan gitu. Jadi 0,6 itu. Kalau misalkan saya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan ini 1, 2, 3 misalkan 9, nanti dia bakalan error gitu intinya, sama kayak tadi. Kemudian setelah membahas program tadi logaritma, kita akan membahas program C++ nya, yaitu berupa rumus Newton. Untuk step by stepnya sama seperti tadi, kita harus nulis include iostream, isi namespace std, kemudian kita harus masukkan juga in main-nya, float-nya disesuaikan dengan rumusnya. Kemudian kita buat daftar pilihannya. Yang di sini ada 3 opsi sama seperti tadi, 3 opsi juga. Di sini yang pertama menentukan gaya yang diketahui massa dan kecepatan. Yang kedua itu menentukan massa yang diketahui gaya dan kecepatan. Yang ketiga itu menentukan kecepatan yang diketahui gaya dan massa. Di sini saya sudah membuat percabangannya berupa 3 program seperti tadi tuh. Kemudian kita buat konsep array-nya dari 3 program tadi. Yang misalkan opsi pertama itu kan masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3. Misalkan opsi pertama ini kan menentukan gaya. Nah, ini masukin rumusnya, massa dan kecepatan. Nah, ini kan saya juga bakalan nulis yang lebih detailnya, F sama dengan M kali A. Kemudian nanti bakalan di bawahnya saya akan menulis hasil dari rumus ini dengan satuan Newton. Kemudian opsi kedua ini menentukan massa, dan saya bakalan masukkan gaya dan kecepatannya. Kemudian saya menulis rumusnya itu M sama dengan V bagi A, F bagi A. Maka di bawahnya itu saya akan menulis hasil dari rumus ini, kemudian dengan satuan kilogram. Untuk opsi yang ketiga, untuk opsi ketiga menentukan kecepatan, yang mana di sini saya akan masukkan gaya dan massa dengan rumus A dikali F bagi M. Kemudian di bawahnya saya bakalan nulis hasilnya dengan satuannya itu meter per second. Kemudian nah ini kita buat bantuan pengulangannya untuk mengulangi sebuah programnya ini udah sama seperti tadi. Kemudian kita coba compile and run. Nah, sini ada daftar pilihannya sama kayak tadi kan, menuliskan 1, kemudian menentukan gaya, masanya itu 4, kecepatannya misalkan 8. Jadi bakalan keluar hasilnya adalah 32 Newton, 4 dikali 8. Disitu misalkan mau ulangi ya, kemudian misalkan pilih opsi kedua, gayanya misalkan 7,
misalkan kecepatannya itu 5, nah nanti kan 7 dibagi 5, hasilnya 1,4 kg. Terus mau ngulang ya, kemudian kita pilih opsi ketiga, masukkan gaya misalkan 9, masukkan massa misalkan 3. Nah nanti hasil dari ini 9 bagi 3 yaitu 3 meter per second. Misalkan udah nggak mau lagi, kita klik T. Nah nanti programnya bakalan berakhir gitu. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.